dua-duanya punya chemistry gitu loh. Si Irgi emang agak sedikit begajulan, Fanny-nya kalem. Ya mungkin dua-duanya mencari sosok yang mempunyai dua sisi yang berbeda gitu. Saling melengkapi lah. Jadi kalau Irginya sedikit santai, Fanny-nya mungkin lebih ya tegas atau keras, tapi kadang-kadang sebaliknya juga sih sekali lihat. Jadi benar-benar menurut saya saling melengkapi. Irginya tuh bukan orang yang romantis sebetulnya. Mungkin kalau pasangan yang lain jalan bisa di mana-mana, ketika jalan keluar bisa gandengan tangan, pelukan. Kayaknya masih enggak deh. Tapi bukan berarti dia nggak sayang. Sama-sama punya latar belakang yang sama, jadi karena mereka punya respect seperti itu, sehingga ya apapun kejadiannya mereka bisa diskusikan dengan baik. Kalau nggak salah gue inget banget deh, gue waktu itu satu mobil karena gue bawa mobilnya Fanny, terus dia gitu bilang bahwa emang suka lah gue gitu, dan dia juga suka. Cuma kondisinya gimana nih, kita kan sama-sama punya cewek, sama punya cowok gitu, ya jadi nggak mungkin gitu. Itu mungkin yang bikin kita nggak pertama ngelihat gitu. Tapi udah berjalan, akhirnya saya bilang sama Irgi, oke, terserah kalau dia mau terusin nggak masalah, saya nggak akan ganggu. Oke, gue bilang sama Fanny, gini ya, gue nggak mau lo putus karena gue, gitu loh. Terus gue juga nggak mau putus karena maksudnya putus itu karena gini, gue udah punya urusan sendiri nih, punya masalah sendiri sama cewek gue yang memungkinkan gue untuk putus gitu. Terus aku pulang ke Jakarta, aku masih pacaran nggak ya? Kayaknya sih masih pacaran. Terus aku bilang ke pacarku waktu itu, terus aku bilang, tiba-tiba yang sama pacarku itu udah rasanya udah hilang aja gitu, udah hilang nih, kenapa ya tiba-tiba kok ngerasa ada yang nggak deket lagi gitu. Jujur gue nggak akan mutusin cewek gue itu karena lo, gitu loh. Maksudnya gue urusan sendiri deh, gue putus karena punya persoalan ini, punya alasan sendiri gitu loh. Ya kayaknya ini ya gombal gitu, tapi emang gitu komitmen gue gitu. Terserah deh kalau Fanny mikirnya kayak gimana, tapi Fanny ternyata juga katanya udah punya masalah sendiri sama pacarnya. Saya kasih tau ke Irgi, nggak bisa saya gini-gini terus gitu. Maksudnya ya udahlah, enggak iya gitu, enggak ya. Saya enggak semuanya. Saya pikir saya udah nggak bisa lagi nerusin gitu. Kenapa sih kamu ada orang yang nggak ada? Nggak bohong, maksudnya emang saya nggak pacaran lagi gitu di sana, tapi emang rasa itu hilang gitu kan. Ya udah, saya kasih tau ke Irgi, maksudnya ya udah. Pas waktu itu saya balik ke Malaysia, itu dijemput, terus ya berjalan lagi kayak begitu, terus sama aja lagi. Cuman saya udah punya beban kan, karena saya udah terus terang sama mantan saya itu. Enggak, aku ingatnya dia nggak pernah nembak kok. Maksudnya saya kasih tahu kalau misalnya aku udah nggak sama yang di Jakarta karena aku udah hilang semua rasanya gitu. Kayaknya tiba-tiba nggak tahu sama siapa, tapi bukan sama kamu juga gitu kan. Pada saat gue waktu itu mau mutusin gue mau pacaran sama Fanny gitu ya, kayaknya kalau gue pacaran sama Fanny nih bakal lama, sementara umur gue baru berapa hari itu gitu loh. Gue jujur waktu itu udah mikir kayak gitu. Jadi kalau gue pacaran sekarang, gue dulu aja pacaran 3 tahun. Nah kalau Fanny, gue punya feeling kayaknya lebih dari 3 tahun nih gitu loh. Sementara gue masih panjang nih gitu loh. Belum kepikiran untuk nikah. Ya aku maunya kan kalau emang pacaran ya udah dong, pacaran harus ada komitmen tanpa mikir kita mau ke depannya gimana. Tapi kita komitmen aja dulu, dan saya nggak mau ada orang lain gitu. Kamu harus ada kejelasan. Yang jelas sih saya nggak akan ini. Kita udah selesai sampai sini karena udah nggak bener aja gitu. Maksudnya nih sok dari nganter itu nanti akan terus-terusan gitu kan. Tau gak apa yang gue lakuin sebelum gue nembak Fanny itu? Ya maksudnya gue bener-bener nembak, officially nembak lah gitu. Itu gue tahajud loh di Jakarta. Istiqoroh, gue istiqoroh di Jakarta. Gue inget banget tuh. Dengan berjalan, dengan nunjukin kalau oh ya kita sekarang udah sama-sama sendiri, berjalan terus
lah itu. Kalau emang bener nih ya Allah, tunjukin deh gitu. Tapi kalau enggak ya jauhin. Karena gue punya feeling ya seperti itu, gue bilang gitu. Maksudnya kayaknya gue kalau pacaran bakal lama sama dia. Aku pacaran 7 tahun. Dibilang pas pacarannya kalau nggak salah kayaknya tanggal 10 Februari, tapi tahunnya aku lupa, Mbak. Kenapa waktu itu gue berpikir pacaran bakal lama? Nggak tahu kenapa pada saat waktu ketemu sama dia, terus jalan bareng, ngobrol bareng, feeling gue tuh ini anak kayaknya lebih cocok kalau jadi pendamping gue gitu loh. Dari sikap aja, dari pokoknya saya perlu gini, saya lagi butuh orang di sini, dia ada di situ gitu. Dia nemenin, dia selalu nemenin gitu. Cuman ada yang lain aja gitu, ada perasaan yang lain aja nyambung di kita. Udah itu bismillah. Ya udah pasti diterima kali. Orang tahu sama tahu gitu kan. Emang udah pasti mau pacaran berdua. Akhirnya kita mulai pacaran. Standar lah. Gue cuma ngomong bahwa ya gue suka gitu. Perubahan dari gue ke kamu, dari gue ke aku gitu loh. Terus dari lo ke kamu itu pasti udah ada tanda-tanda. Ya nggak? Itu paling basic, bener nggak? Setelah kita jalan lama, Feni nanya, kita jadian kapan? Nah, jadian kapan? Kayaknya nggak pernah ada jadinya kapan gitu. Tapi akhirnya Feni bilang kita tuh pacaran 10 Februari 98. Itu pacaran, di situ emang gue berasa iya sih, gimana nggak mungkin gue lama sama dia. Gue langsung dibawa ke orang tuanya, karena orang tuanya tuh terbuka banget lah gitu. Boleh lo pacaran, tapi lo terbuka aja gitu, jangan ada yang ditutup-tutupin dari orang tua lah gitu, karena daripada lo main di belakang lah gitu ya, mendingan udah deh yuk lo silakan aja ketemuan gitu yuk. Waktu di Malaysia, semua kan teman-teman aku kalau orang tuanya nggak ada di Malaysia, jadi orang tua yang ada di Malaysia atau teman aku di mana ya, kayak di Australia atau di mana gitu, yang bermukim di sana, dia welcome ke semua teman-temannya. Jadi teman-teman aku di sana pun ikut bareng, dan mereka selalu emang karena ngumpul ke rumah main gitu. Adikku laki ya, jadi ya itu dia ngumpetnya di situ juga. Kadang-kadang ngumpet-ngumpet dia tiba-tiba main ke rumah terus ngumpul sampai malam. Tapi kalau udah ada pacaran, mama papa juga tetap dijaga kan. Kamu anak perempuan gini, Irgi juga punya anak perempuan kan, jadi udah ada batasannya. Kalau kamu udah mau berani berdua ada batasannya. Gitu sih kalau aku waktu itu. Dia ceritanya beda. Awal ketemu aja sebenarnya kita udah lucu, karena konyol aja gitu loh. Maksudnya kita udah ada sinyal-sinyal suka sama suka gitu ya. Cuman konyolnya tuh kita nggak mau ketahuan gitu sama teman-teman kita, karena wah kita anytime kok. Yang pasti sih gini, weekend tuh anak yang satu kampus sama yang di luar kampus itu pasti akan ketemuan tuh. Kita berusaha untuk malu karena ada rasa dengan teman-teman gitu loh. Kita malu, jadi berusaha untuk nutup-nutupin aja, tapi kayak curi-curi pandang kayak gitu-gitu doang. Kita di Genting itu bisa nyelinap berdua gitu ya, pura-pura mau kemana gitu berdua, padahal kita naik kereta gantung berdua. Ya kata banget deh. Waktu itu aku ulang tahun, ada ulang tahun. Kayaknya sih yang bilangnya tuh ada kado gitu. Kado itu ini ya kado dari kita semua gitu. Ya aku pikir biasa aja kado dari teman-temanku juga gitu. Ya orang juga bisa baca kali gitu. Ya udah kita naik kereta gantung gitu. Dia bilang akhirnya bajunya cukup nggak gitu. Itu aku yang milihin ya gitu. Maksudnya itu kado dari ternyata dia yang ngasih kado. Teman-temanku cuman sebagai tameng aja kata gitu. Iya emang ikut beli, ternyata dari Irgi waktu itu. Konyol aja gitu, cuman ya lama-lama mereka tahu lah. Terus ya kita akhirnya ngakuin gitu bahwa iya akhirnya kita udah pacaran gitu. Masa istiqoroh itu tuh gue gak nemuin jawaban. Apa sih jawabannya kenapa gue akhirnya nikahin Feni itu?